Saudara, dari forum G20 di Bali ada 3 isu ekonomi global yang jadi pokok pembahasan. Namun selain topik utama, ada pula pembahasan mengenai kondisi krisis ekonomi di Sri Lanka. Pertemuan sejumlah Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral negara anggota G20 di Nusa Dua Bali akan kembali membahas isu-isu tantangan dan resiko ekonomi global. Salah satu bahasan yang juga akan dirundingkan adalah kemelut ekonomi di Sri Lanka dan dampak krisis negara Mutiara Samudra Hindia itu terhadap dunia. Menteri Keuangan Sri Mulyani memastikan kondisi yang kini dialami Sri Lanka berbeda dengan Indonesia. Sejauh ini, ekonomi domestik cenderung stabil akibat kemampuan APBN meredam guncangan ekonomi. Kalian bicara tentang inflasi, ya kan, tadi sebagai salah satu trigger. Inflasi kan kenaikan harga. Di Indonesia juga kita mengalami tekanan inflasi. Kemarin cabai merah naik dan segala macam. Maka pemerintah melakukan langkah-langkah untuk bisa menahan inflasi selama kita memiliki instrumen dan kemampuan. Seperti harga listrik, harga BBM, itu kan harusnya pass through luar biasa. Karena kalau tadi Bapak Presiden sudah sering menyampaikan di berbagai kesempatan, dibandingkan dengan harga di berbagai negara. Setiap negara yang harganya beda dengan harga internasional, pasti mereka masih kasih subsidi. Persoalannya, negaranya punya kemampuan ngasih subsidi atau enggak. Saudara, Sri Lanka mengalami krisis ekonomi terburuk dalam sejarah yang menyebabkan negara itu bangkrut. Sri Lanka tidak mampu membayar utang luar negeri yang mencapai lebih dari 754 triliun rupiah. Pemerintah Sri Lanka juga kehabisan dolar sehingga tidak mampu membiayai impor barang-barang pokok termasuk BBM. Kondisi ini memicu ratusan ribuan warga saudara, ratusan ribu warga saudara yang turun ke jalan dan masuk ke istana kepresidenan di ibu kota Colombo. Masa menuntut Presiden Gotabaya Rajapaksa mengundurkan diri. Namun sebelum mengundurkan diri, Gotabaya dan keluarga melarikan diri ke Maladewa dengan menggunakan pesawat militer. Dan saudara, siang hari ini kita pantau pertemuan para Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral G20 di Nusa Dua Bali. Di sana sudah ada jurnalis Kompas TV Putri Oktaviani. Okta, selamat siang. Apa yang menjadi pokok-pokok bahasan dan menjadi fokus bersama antar negara di G20? Ya, selamat siang Nilu dan juga saudara. Yang dibahas tentu saja adalah bagaimana kekhawatiran maupun juga cita-cita dari negara anggota G20 dan juga dunia akibat pandemi dan juga situasi saat ini karena perang dari Rusia dan Ukraina yang menyebabkan krisis baik pangan maupun juga energi. Ada 3 bahasan yang memang menjadi isu besar di G20, ya, ini ada soal kesehatan global, kemudian juga adalah digitalisasi ekonomi dan juga bagaimana energi hijau yang inklusif. Untuk pertemuan G20 jalur keuangan ini merupakan pertemuan yang ketiga kalinya, dan kemarin sampai dengan hari ini merupakan pertemuan di tingkat Deputi Gubernur Bank Sentral, kemudian untuk besok dan lusa atau tanggal 15 sampai 16 Juli 2022 ini merupakan pertemuan antara Menteri Keuangan dan juga Gubernur Bank Sentral dari negara-negara anggota G20. Tapi Nilu dan juga saudara, selain dari 3 isu utama atau isu besar tadi, juga nantinya akan di breakdown ke agenda-agenda lainnya, misalnya saja pembahasan soal sektor keuangan internasional, keuangan berkelanjutan, pembahasan sektor finansial, infrastruktur, dan perpajakan internasional. Semuanya ini nanti akan dicari bagaimana kesepakatan maupun juga inovasi-inovasi apa yang bisa dihasilkan oleh negara-negara anggota G20 di tengah situasi saat ini memang adanya kekhawatiran akibat krisis maupun juga dampak dari perang Rusia dan Ukraina yang tadi memicu dari adanya krisis energi dan juga pangan. Nilu? Ya, Okta, inflasi sejumlah negara maju ini makin melambung dan juga memicu kekhawatiran terjadi krisis global. Lalu apa antisipasi Indonesia secara khusus dan juga bagaimana respons dari G20 secara umum?
Iya, Nilo dan juga saudara, ininya pasti yang akan dicari atau cita-citanya sebetulnya sama, ya ini ingin adanya pemulihan inklusif yang merata yang bisa berkelanjutan, yang bisa dirasakan oleh negara-negara anggota G20 maupun juga dunia supaya sesuai dengan tema dari G20, yakni recover together, recover stronger. Jadi sama-sama pulih, sama-sama kuat untuk menghadapi situasi akibat pandemi. Nah, saat ini kondisinya ekonomi global memang tengah mulai cukup membaik begitu, apalagi di negara-negara maju, tapi memang harus ditukar dengan adanya tekanan inflasi. Inflasi yang tidak terkendali tentu saja bisa menjadi bumerang untuk pemulihan ekonomi. Harga-harganya semakin mahal. Lalu bagaimana dengan daya beli dari masyarakat? Nah, ini yang tentu saja dipikirkan. Apalagi kalau kita berkaca kepada negara-negara maju yang selama 1,5 dekade terakhir inflasinya berada di kisaran 0, akibat pandemi kemudian melonjak bahkan sampai 8-9%. Sesuai tema Recover Together, Recover Stronger, inilah yang akan dibawa Indonesia ke dunia, di mana Indonesia menyuarakan exit strategi untuk kolaborasi kebijakan apa yang bisa ditempuh untuk nanti dibahas dalam forum tertinggi dari G20 pada bulan November. Nah, kondisi Indonesia gimana? Akibat adanya harga-harga yang mulai mahal, apakah nantinya akan sama dengan Sri Lanka? Nah, ini yang kemarin dibahas juga oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani, bahwa kondisi di Indonesia dan Sri Lanka ini cukup berbeda. Nilo dan juga saudara, kalau di Indonesia masih punya keuangan yang baik, kemudian juga disokong dari adanya APBN yang kuat untuk bisa menyuntikkan subsidi misalnya untuk energi seperti BBM, gas dan juga listrik. Indonesia kebijakannya masih pro ekonomi dan juga masih tetap main aman begitu untuk bisa menghadapi situasi akibat pandemi ini. Nilu? Ya, nanti akan kita nantikan untuk hasil dari pertemuan ini. Terima kasih jurnalis Kompas TV Putri Oktaviani langsung dari Nusa Dua Bali.